Apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Sistem saraf memiliki 3 komponen penting. Yang pertama ada sel saraf, yaitu unit terkecil yang mengirim dan menerima rangsangan. Yang kedua ada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang berperan sebagai pusat pengendali. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sistem saraf tepi, yaitu jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh untuk menghubungkan organ dengan sistem saraf pusat. Nah, komponen dari sistem saraf yang pertama ada sel saraf atau neuron, merupakan unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf yang dikelompokkan menjadi dua. Di dalam sistem saraf pusat disebut sebagai ganglion, sedangkan di luar sistem saraf pusat disebut sebagai nukleus. Selanjutnya ada struktur sel saraf. Setiap bagian dari sel saraf memiliki bentuk dan fungsi yang khas, sehingga mampu bekerja sama dalam menghantarkan impuls saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan maupun dari sel saraf lainnya. Yang kedua ada bagian sel atau perikarion, yang di dalamnya terdapat inti sel serta padan isi. Bagian ini berperan dalam memproses rangsangan sekaligus melakukan sintesis protein. Yang ketiga ada akson, yaitu bagian memanjang yang berfungsi menghantarkan rangsangan menuju sel saraf lain melalui sinapsis. Selain itu, terdapat beberapa struktur pendukung lainnya, antara lain sel Schwann yang menghasilkan selumbung mielin. Selanjutnya ada selumbung mielin yang berfungsi melindungi akson sekaligus memberikan nutrisi. Yang ketiga ada nodus Ranvier, yaitu celah di antara selumbung mielin yang membantu mempercepat transmisi rangsangan. Dan yang terakhir ada sinapsis yang memberikan peran dalam meneruskan rangsangan dari satu neuron ke neuron berikutnya. Macam-macam jaringan saraf. Saraf sensorik merupakan saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor menuju sistem saraf pusat. Ada interneuron, yaitu saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang, yang terdiri dari yang pertama ada saraf konektor, yaitu sebagai penghubung antara sel saraf sejenis, dan yang kedua ada adductor, merupakan penghubung saraf sensorik dengan saraf motorik. Yang terakhir ada saraf motorik, yaitu saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju efektor. Nah, bentuk sel saraf sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada saraf multipolar. Saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada saraf motorik dan interneuron. Lalu yang kedua ada saraf bipolar. Sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada reseptor telinga, mata, dan hidung. Lalu yang terakhir ada saraf unipolar. Sel saraf jenis ini kebanyakan ditemukan pada saraf sensorik dan reseptor alat indera. Nah, pada bagian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pusat serta bagian yang ada di dalamnya. Sistem saraf pusat adalah bagian utama dari sistem saraf yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini menerima rangsangan dari reseptor, mengelola informasi, kemudian memberikan respon melalui sistem saraf tepi. Bagian utama dari sistem saraf terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian otak. Otak merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang berupa saraf dan dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput meninges. Kemudian di sini saya akan menjelaskan struktur yang ada di dalam otak. Yang pertama ada cerebrum atau yang disebut otak terbesar sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh. Yang kedua ada talamus
untuk menerima dan meneruskan impuls sensorik, kecuali penciuman ke korteks, serta berperan dalam persepsi respon terhadap rasa sakit dan emosi. Yang ketiga, ada hipotalamus, berfungsi sebagai pusat saraf otonom yang mengatur emosi, perilaku, suhu tubuh, rasa lapar, rasa haus, pola tidur, dan metabolisme, dan tekanan darah, dan mengendalikan kelenjar hipofisis juga. Dan yang keempat, ada mesenkalon atau yang disebut otak tengah, yang berfungsi untuk mengatur penglihatan melalui kulikuli superior dan pendengaran melalui kulikuli inferior. Dan yang kelima, ada pons paroli yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antar bagian otak agar koordinasi berjalan dengan baik. Yang keenam, ada medula oblongata atau yang disebut sumsum lanjutan yang berfungsi untuk menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang serta mengatur fungsi vital tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, dan refleks yang ada di dalam tubuh. Yang ketujuh, ada cerebellum atau otak kecil yang merupakan bagian otak terbesar kedua setelah otak besar. Fungsinya sebagai pusat pengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan agar tetap teratur dan seimbang. Otak besar sendiri terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama adalah lobus frontalis yang berada di bagian depan atau dahi, berfungsi sebagai pusat berpikir, berencana, bicara, dan kontrol motorik. Lalu yang kedua ada lobus parietalis yang berada pada bagian atas atau ubun-ubun, berfungsi sebagai pusat indera peraba, pengecap, rasa sakit, kewarasan, dan pengelola informasi dan berbagai reseptor. Lalu yang ketiga ada lobus temporalis yang berada pada bagian samping atau pelipis, berfungsi sebagai pusat indera pendengar, bahasa, dan berbicara. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada lobus occipitalis yang berada pada bagian belakang, berfungsi sebagai pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan membaca. Sumsum tulang belakang merupakan bagian saraf pusat yang berperan sebagai pusat koordinasi, gerak refleksi. Letaknya berada di dalam ruas-ruas tulang belakang hingga mencapai ruas kedua tulang pinggang. Fungsinya antara lain menghantarkan impuls dari reseptor menuju otak dan dari otak ke efektor, serta menjadi jalur utama sekaligus alternatif terpendek dalam mekanisme gerak. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan bagian dari sistem yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini terdiri atas jaringan saraf yang menghubungkan saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh yang bertugas untuk mengimpuls ke sistem saraf pusat.